pada intinya kan Presiden berorientasi menghidupkan kembali kepada pasal 33 Undang Dasar 1945, di mana segala bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikembalikan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Buruh menjadi bagian penting dari rakyat. Oleh karena itu, untuk mencapai itu kan berarti pertumbuhan ekonomi. Economic growth yang ditargetkan secara bertahap 8%. Tapi dalam pandangan kami, pertumbuhan itu harus diimbangi dengan redistribusi kekayaan yang merata. Kesetaraan kesempatan. Setiap orang punya kesempatan. Kalau bahasa kami yang sederhana, kau boleh kaya, tapi jangan miskinkan kami. Kau boleh punya rumah mewah, tapi rakyat, buruh, setidaknya punya rumah tipe 21 atau tipe 30. Kau boleh punya mobil, tapi rakyat buruh diberikan transportasi publik. Orientasi itulah yang mungkin akan menjadi fokus daripada tugas-tugas saya untuk membantu Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto. Yang kedua, tentang kesejahteraan, dalam May Day yang lalu juga kebetulan kami sebagai pimpinan Serikat Buruh KSPI menyampaikan ada 11 isu yang berkembang. Dan beberapa isu sudah dijawab oleh Presiden dan sudah dilaksanakan. Antara lain yang sudah dilaksanakan RUU PPRT, kemudian ojek online yang tarifnya untuk teman-teman ojol mendapat 92%, aplikator 8%. Nah, di dalam pandangan kami ke depan kesejahteraan buruh itu meliputi kami sebut job security. Jadi harus ada kepastian kerja, lapangan kerja harus terbentuk. Pertumbuhan ekonomi yang tadi pro growth harus diimbangi dengan pro poor dan pro job. Jadi kita harus ada kepastian untuk kerja. Industrialisasi sekarang ini mengalami deindustrialisasi. PHK terjadi di sektor-sektor formal. Walaupun pemerintah terus berupaya untuk mengundang investasi, baik dalam negeri dan luar negeri, untuk memastikan industri kembali, reindustrialisasi. Mungkin di situ kami akan mengusulkan beberapa pandangan-pandangan, membuat analisa kebijakan untuk memastikan dihidupkannya kembali reindustrialisasi, yaitu sektor formal. Kita ingin sektor formal, para pekerja bisa kembali bekerja di pabrik-pabrik, di perusahaan-perusahaan dan tempat-tempat kerja lain. Yang kedua, income security, kepastian pendapatan. Jangan orang kerja jadi miskin. Ketika kita bekerja, kita punya uang. Ketika kita selesai bekerja, kita nggak punya uang. Padahal buruh membayar pajak kepada negara. Jadi karena itu kita harus memastikan menuju kepada upah yang layak. Yang ketiga adalah social security, jaminan sosial. 3 hal inilah yang akan kami fokuskan memberikan saran-saran, pendapat dan analisis kebijakan kepada Presiden terkait dengan kesejahteraan buruh. Beberapa di antaranya kalau kita implementasikan di lapangan, satu, dalam waktu dekat akan ada rancangan undang-undang tenaga kerjaan. Pertarungan ideologis antara kepentingan pemilik modal dan buruh di situ ada. Kita harus memastikan dalam rancangan undang-undang tersebut outsourcing pekerja alih daya itu kalau bisa dihapus. Kalaulah tidak bisa, sekurang-kurangnya dibatasi dengan ketat. Misal hanya 4 atau 5 jenis pekerjaan penunjang saja. Dan dalam waktu dekat kami sudah meminta dilakukan revisi Permenaker nomor 7 tahun 2026 ini. Kemudian tentang upah yang layak. Upah yang layak kita harus bisa memastikan bisa menabung. Kalau upahnya layak, maka purchasing power-nya naik. Kan persoalan yang kita hadapi sekarang ini, masyarakat termasuk buruh, daya belinya menurun. Meningkatkan daya beli salah satu faktor instrumen yang penting adalah upah yang layak. Daya beli naik, konsumsi naik. Konsumsi naik, ekonomi akan tumbuh. Oleh karena itu, upah yang layak juga menjadi bagian dari yang dalam waktu dekat ini perlu digali yang dimasukkan dalam RUU Ketenagakerjaan. Begitu pula penerapan potongan aplikator hanya 8% di ojek online. Keluhan dari kawan-kawan ojek online belum berjalan sebagaimana harapan. Dalam waktu dekat kami akan berkumpul dengan kawan-kawan ojek online. Prinsipnya saya akan lebih banyak turun ke lapangan untuk menyerap. Begitu pula tentang jaminan sosial dan hal lain, misal kawan-kawan yang bekerja di sektor informal harus ada social protection floor
dalam konvensi ILO itu diatur. Apa itu social protection floor? Hak dasar. Jadi pedagang martabak, tukang beca, ibu jambu gendong, mama-mama pedagang sayur di Indonesia Timur sana, dia harus ada perlindungan dasar. Nah ini yang kita juga harus perhatikan. Dan yang terakhir mungkin juga termasuk pekerja buruh migran. Masih banyak kan kita temui pemerkosaan, pembunuhan, terkadang tanda petik ya, negara masih abai terhadap hak-hak buruh migran. Hal-hal ini yang akan kami sampaikan kepada Bapak Presiden dalam bentuk saran, pendapat, gagasan, dan menganalisis kebijakan. Tentu saya akan mendatangi beberapa menteri untuk mendiskusikan, karena penasihat Presiden ini kan nggak bisa mengambil keputusan, bukan eksekutor. Tapi kami bisa meyakinkan kalau menteri nggak bekerja ya kita lapor Presiden. Anda kerja apa aja jadi menteri, kalau nggak ya mundur saja. Tapi kami yakin menteri kabinet yang sekarang ini menteri yang bekerja keras, dan mudah-mudahan dengan hadirnya saya bisa menambah empowerment, kesadaran untuk membangun Indonesia yang lebih sejahtera lagi. Demikian, saya pikir demikian. Artinya setelah masuk ke pemerintahan tidak akan ada lagi demo ya, demo itu biasa stop penentuan UMK. Demonstrasi adalah sebagaimana Bapak Presiden berulang-ulang sampaikan adalah hak konstitusi, diatur dalam undang-undang. Siapa yang melakukan demonstrasi termasuk KSPI dan serikat-serikat buruh lain, maka harus mengikuti prosedur undang-undang. Isu upah setiap tahun selalu menjadi isu utama, arus utama di dalam demo-demo kaum buruh. Mudah-mudahan dengan saya masuk ke dalam penasihat khusus Presiden ini, sebelum itu terjadi, kami akan membuat analisis kebijakan terhadap berapa besaran kenaikan upah, bagaimana dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja. Kebetulan saya S2 saya di situ, tesis saya di situ, jadi saya paham benar makanya kenapa saya paling keras tentang upah. Jadi dalam teorinya variabel lapangan kerja itu dipengaruhi oleh 4 variabel. 1 variabel upah, 2 variabel inflasi, 3 variabel pertumbuhan ekonomi, yang keempat memang kita datanya kurang yaitu variabel teknologi. Jadi X rupiah kenaikan upah, berapa jumlah Y orang yang bisa diserap, itu bisa dihitung. Jadi kalau dia tetap positif, maka upah naikin lagi. Nanti lihat, kalau udah dia menuju negatif, secara teorinya, asal yang lain faktor lain tidak diperhitungkan ya, centris paribus istilah dalam ilmu ekonomi, baru nanti berhenti kenaikan upahnya. Dan yang paling penting kan, yang paling gampang sebenarnya gini aja lah, misal contoh kenaikan upah tadi disinggung, makan di warteg berapa? Misal katakan sekali makan 20.000 kali 3 60.000. Transportasi sebulan berapa? Misal 1 juta. 60.000 kali 30 hari 1,8. Transportasi 1 juta 2,8. Sewa rumah berapa? Misal 1,5 3,3. Kan gampang sebenarnya ngitungnya, menghitung kebutuhan dasar. Tinggal nanti kebutuhan misal buat sekolah anak, buat kan nggak ada lagi kita baca koran atau majalah tapi pulsa, karena dengan sistem online misal, atau TV. Ukuran sewa rumah jangan sewa, beli rumah cicilannya berapa. Kan Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwa rumah menjadi salah satu program prioritas. Nah hal-hal demikian harus berani dikaji ulang. Selama ini pakemnya upah minimum daging 3/4 kilogram satu bulan, mana ada lagi yang kayak begitu. Ikan cuma 5 potong ikan segar, kan nggak masuk akal. Jadi hal-hal ini mungkin akan kami sampaikan dalam analisis kebijakan terkait hal-hal yang memang selalu menjadi rutinitas perjuangan kaum buruh, termasuk upah. Termasuk nanti yang paling agak berat memang rancangan undang-undang ketenagakerjaan. Apa yang saya sampaikan ini bukan berarti tidak pro kepada pengusaha, ada namanya pro job. Kan nggak mungkin pertumbuhan ekonomi terbangun kalau perusahaannya juga terganggu operasionalnya. Jadi dunia usaha atau bisnis juga harus diberi ruang yang sama untuk dia berkembang sehingga mendapatkan keuntungan. Saya 30 tahun bekerja di pabrik, saya paham benar bagaimana cara kita berunding dengan pemilik perusahaan. Mereka kan punya namanya cost structure yang dituangkan dalam business plan, struktur biaya yang dituangkan dalam rencana usaha 1 tahun. Kita udah tahu kok, kalau kamu untung misal 3% dari bisnis plan yang kamu raih, maka kamu harus bagi ke kita misal
terhadap labor cost-nya 30%. Di Indonesia untuk capital intensif, padat modal, labor cost-nya kecil kok. Biaya buruh cuma 3% sampai 4,7%. Memangnya agak berat di padat karya, labor intensif. Dia biaya labor cost-nya itu mungkin sekitar 10 sampai 30%. Itu memang agak berat. Ya di situ kan nanti ada subsidi negara. Di situ kan ada kebijakan pajak. Banyak yang bisa kita diskusikan. Ya, tugas saya adalah memberikan analisis kebijakan dan saran. Dan untuk mendatangi kalau ada hal-hal, misal PHK yang dalam waktu dekat ini ada ancaman, ya saya harus memastikan turun ke lapangan bersama kawan-kawan serikat buruh, karena peran serikat buruh menjadi penting, dan Pak Presiden Prabowo memberi ruang yang seluas-luasnya kepada serikat buruh. Kita ajak dialog pengusahanya. Sebelum kamu PHK misal, kurangi dulu jam kerjanya, kurangi dulu shift-nya, kan itu reduce terhadap labor cost. Beberapa tunjangan yang tidak tetap mungkin ditunda dulu. Jadi itu banyak hal yang bisa kita lakukan. Saya masih jadi Presiden KSPI dan Presiden Partai Buruh. Terima kasih.